Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Cok Dewi Widyahana Sundari, SKM MSI sebagai Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Gusti Agung Ayu Putuswastini, M. Biomed, sebagai penguji sekaligus pembimbing. Dan yang saya hormati Ibu Putu Ayu Suryaningsih, SST MSI sebagai penguji. Dengan kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Kadar Asam Urat pada Masyarakat Usia Produktif di Perumahan Geri Alam Fajar, Abian Semal, Badung. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimade Dwinsti Sanggriani dengan NIM P071340191103. Adapun topik bahasan pada presentasi ini, yang pertama bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2 berisi tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, variabel dan definisi operasional, bab 4 metode penelitian yang berisi jenis, alur, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan teknik, prosedur kerja, pengolahan dan analisis, dan etika penelitian. Bab 5 yang berisi hasil dan pembahasan, bab 6 yaitu simpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang. Pada umumnya, PTM meningkat seiring bertambahnya usia. Salah satu penyakit tidak menular yaitu asam urat. Penyakit asam urat terjadi di negara maju seperti Amerika. Namun peningkatan juga terjadi di negara berkembang, salah satunya yaitu negara Indonesia. Asam urat ini merupakan hasil akhir dari katabolisme atau pemecahan. Asam urat ialah suatu zat yang bernama purin yang terdiri dari komponen karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Penderita asam urat ini akan merasakan nyeri, sendi-sendi akan terasa sakit-sakit di gerakan, bengkak, dan sebagainya, sehingga penyakit ini dapat mengganggu aktivitas yang dilakukan. Adapun beberapa faktor terjadinya asam urat yaitu berupa umur, jenis kelamin, minuman beralkohol, dan obesitas. Berdasarkan hasil dari riset kesehatan dasar di Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan prevalensi penyakit sendi diagnosis nakes di Indonesia pada umur lebih dari 15 tahun sebesar 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejala sebesar 24,7%. Prevalensi penyakit sendi tertinggi di Bali yaitu sebesar 19,3% dan mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 10,46%. Namun prevalensi penyakit sendi Kabupaten Badung mempunyai sebesar 7,89%, lebih tinggi dibandingkan dengan Tabanan yaitu 7,82%. Selanjutnya, adapun rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah, bagaimana gambaran kadar asam urat pada masyarakat usia produktif di Perumahan Geri Alam Fajar, Abian Semal, Badung. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui gambaran kadar asam urat pada masyarakat usia produktif di Perumahan Geri Alam Fajar, Abian Semal, Badung. Tujuan khusus untuk mengetahui karakteristik responden pada masyarakat usia produktif di Perumahan Geri Alam Fajar, Abian Semal, Bandung. Untuk mengetahui gambaran kadar asam urat pada masyarakat usia produktif di Perumahan Geri Alam Fajar, Abian Semal, Bandung, dan untuk mendeskripsikan kadar asam urat pada masyarakat usia produktif berdasarkan umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan konsumsi alkohol. Manfaat penelitian bagi manfaat teoritis dapat memberikan informasi secara langsung mengenai hasil pemeriksaan kadar asam urat pada masyarakat usia produktif di Perumahan Geri Alam Fajar, Abian Semal, Bandung. Manfaat praktis bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti mengenai gambaran kadar asam urat pada masyarakat usia produktif. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian dan membuat karya tulis ilmiah. Bagi institusi untuk menambah sumber informasi, data, dan dapat menjadi referensi mengenai gambaran kadar asam urat pada masyarakat usia produktif bagi masyarakat sebagai sumber informasi dan wawasan mengenai gambaran kadar asam urat pada masyarakat usia produktif. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Adapun pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu usia produktif, definisi asam urat, struktur kimia asam urat, metabolisme asam urat, gejala asam urat, faktor penyebab asam urat, komplikasi asam urat, darah kapiler, pemeriksaan ke laboratorium, dan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT. Selanjutnya yaitu bab 3, berisi dengan kerangka konsep. Selanjutnya kerangka konsep, masyarakat usia produktif, faktor risiko asam urat, yaitu faktor internal dapat berupa umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan konsumsi alkohol. Faktor eksternal, faktor genetik, penggunaan obat-obatan, aktivitas fisik, dan konsumsi makanan tinggi purin. Dan kadar asam urat rendah, normal, dan tinggi. Variabel penelitian ini yaitu kadar asam urat pada usia produktif di Perumahan Geri Alam Fajar, Abian Semal, Badung. Selanjutnya definisi operasional. Terlihat pada tabel tersebut,
Variabel penelitian ini yaitu kadar asam urat, usia produktif, jenis kelamin, IMT, indeks massa tubuh, dan konsumsi alkohol. Selanjutnya yaitu bab 4, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Tempat dan waktu penelitian tempat dilakukan di lingkungan Perumahan Geri Alam Fajar Abian Semal Bandung. Penelitian ini mulai dilaksanakan dari bulan Februari hingga April 2022. Adapun alur kerja penelitian, pengajuan proposal KTI, pengajuan izin penelitian, pengisian inform konsen, melaksanakan penelitian, melakukan pengolahan data, analisis data, dan membuat laporan. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu usia produktif dari umur 15 sampai 64 tahun di Perumahan Geri Alam Fajar, Abian Semal Bandung yang berjumlah 315 orang. Sampel penelitian digunakan yaitu sebanyak 40 responden yang mewakili populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purpose sampling. Adapun kriteria sampel yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Jenis dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang menggunakan hasil observasi, wawancara, dan hasil pemeriksaan kadar asam urat usia produktif. Dan data sekunder yang diperoleh yaitu data yang dikumpulkan yang berupa jumlah populasi penduduk usia produktif di Perumahan Geri Alam Fajar Abian Semal Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan pengukuran langsung pada responden yang yaitu pada usia produktif. Adapun instrumen pengumpulan data yaitu alat tulis, kamera, instrumen pemeriksaan, alat pelindung diri atau APD. Alat dan bahan yang digunakan yaitu strip asam urat, alat auto-check, auto-click, lancet, kapas alkohol 70%, kapas kering, handscoon, dan masker. Prosedur kerja, yang pertama pre-analitik yaitu pengisian inform konsen, mengidentifikasi dan persiapan pasien. Yang kedua, analitik dapat berupa pemeriksaan kadar asam urat, dan post-analitik yaitu interpretasi hasil pemeriksaan kadar asam urat. Selanjutnya itu pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data didapatkan dari pemeriksaan kadar asam urat pada usia produktif di Perumahan Geri Alam Fajar Abian Semal Bandung, dicatat, dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan narasi. Yang kedua, analisis data. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Etika penelitiannya berupa informed consent, anonymity, confidentiality. Selanjutnya yaitu bab 5, hasil dan pembahasan. Adapun gambaran umum lokasi penelitian. Perumahan Geri Alam Fajar yang berada di salah satu banjar yaitu Banjar Desa Angantake yang terletak di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Perumahan Geri Alam Fajar merupakan satu-satunya perumahan yang ada di Desa Angantake. Perumahan ini memiliki luas lahan total sebesar 14.675,5 meter persegi yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial. Contohnya jalan, saluran air limbah, sumur bor, jaringan listrik, tanah kosong, dan tempat suci, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 106 kakak. Selanjutnya, karakteristik subjek penelitian. Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur didapatkan dari 40 responden yang paling banyak dalam penelitian ini, yaitu remaja dengan jumlah 13 orang atau dengan persentase 32,5%. Yang kedua, karakteristik responden berdasarkan kelompok jenis kelamin. Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 21 orang dengan persentase 52,5%. Yang ketiga, karakteristik responden berdasarkan indeks massa tubuh. Paling banyak memiliki IMT normal sebanyak 30 orang atau jumlah persentase 75%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan konsumsi alkohol. Sebagian besar responden tidak mengonsumsi alkohol, yaitu dengan jumlah 25 orang atau persentase 62,5%. Selanjutnya, hasil pemeriksaan kadar asam urat. Pada responden yang berusia produktif dengan 40 responden memiliki kadar asam urat normal yaitu sebanyak 27 orang atau 67,5%, serta memiliki kadar asam urat rendah sebanyak 2 orang atau 5%. Dan hasil penelitian menunjukkan sebanyak 11 orang atau 27,5% memiliki kadar asam urat tinggi.
Dari hasil pemeriksaan kadar asam urat pada responden yang berusia produktif, dengan 40 responden memiliki kadar asam urat normal yaitu sebanyak 27 orang atau 67,5%. Kadar asam urat yang normal disebabkan karena metabolisme yang berada dalam tubuh berjalan dengan normal. Tubuh akan mengatur terjadinya produksi, penggunaan, dan ekskresi asam urat dengan cara mengontrol pengolahan purin, intermediate, filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi. Selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan kadar asam urat berdasarkan kategori umur. Diketahui bahwa kadar asam urat rendah terdapat 2 orang atau 5% pada kategori remaja. Kadar asam urat normal lebih banyak pada kategori remaja sebanyak 10 orang atau 25%, dan kadar asam urat tinggi terdapat pada kategori pralansia dan lansia yaitu masing-masing 4 orang atau 10%. Hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Gini 2016 yang menunjukkan bahwa penyakit asam urat menunjukkan responden yang berumur lebih dari 40 tahun lebih banyak memiliki kadar asam urat tinggi, dikarenakan semakin bertambahnya usia pada seseorang maka terjadi kecenderungan menurun berbagai kapasitas fungsional, baik yang berada pada tingkat seluler maupun di tingkat organ yang dapat mengakibatkan terjadinya degenerasi sejalan dengan proses menua. Selanjutnya, hasil pemeriksaan kadar asam urat berdasarkan jenis kelamin. Diperoleh dari responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah responden 8 orang atau 20%. Hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Lisioso DKK 2015 yang menunjukkan bahwa penyakit asam urat ini lebih besar terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Penyakit asam urat ini sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan dikarenakan laki-laki tidak memiliki hormon estrogen yang tinggi. Yang ketiga, hasil pemeriksaan kadar asam urat berdasarkan indeks massa tubuh. Hasil penelitian dilakukan bahwa kadar asam urat yang tinggi diperoleh dari responden yang memiliki berat badan overweight sebanyak 17,5%. Menurut hasil penelitian Akram 2011, adanya hubungan yang positif antara obesitas dan hiperuricemia, dikarenakan terindikasikan dengan jelas bahwa indeks massa tubuh memiliki korelasi dengan konsentrasi asam urat dalam darah, sehingga penderita obesitas akan mengalami penyakit asam urat akibat peningkatan sintesis asam urat dan penurunan ekskresi asam urat oleh ginjal. Selanjutnya, hasil pemeriksaan kadar asam urat berdasarkan konsumsi alkohol, di mana dari 11 orang yang memiliki kadar asam urat tinggi menunjukkan sebanyak 9 orang atau 22,5% yang mengonsumsi minuman beralkohol. Hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Astuti 2014 yang menunjukkan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan peningkatan asam urat. Jika mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah banyak dan waktu yang relatif lama dapat menyebabkan penurunan bahkan kerusakan terhadap fungsi ginjal. Selanjutnya yaitu bab 6, berisi simpulan dan saran. Baik, simpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan karakteristik responden didapatkan paling banyak responden pada kategori umur remaja sebanyak 32,5%, sebagian besar dengan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 52,5%, dengan kategori IMT normal 70%, serta tidak mengonsumsi minuman beralkohol sebanyak 62,5%. Yang kedua, hasil pemeriksaan kadar asam urat dari 40 responden diketahui sebanyak 5% memiliki kadar asam urat rendah, 67,5% memiliki kadar asam urat normal, dan 27,5% memiliki kadar asam urat tinggi. Dan terakhir, responden yang memiliki kadar asam urat tinggi memiliki karakteristik usia pada rentang umur lansia yaitu berusia 62 tahun, berjenis kelamin laki-laki, memiliki kategori IMT overweight yaitu sebesar 26,2 kg, serta mengonsumsi minuman beralkohol. Baik, saran dalam penelitian ini yaitu bagi masyarakat yang memiliki kadar asam urat tinggi, sebaiknya lebih menjaga pola hidup yang sehat, seperti melakukan olahraga ringan dan menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga dapat memicu terjadinya penyakit asam urat. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki kadar asam urat normal agar tetap menerapkan pola hidup yang sehat seperti berolahraga dan menghindari minuman beralkohol. Yang kedua, kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan memperbanyak sampel yang diteliti dan untuk menyempurnakan hasil penelitian yang masih ada kekurangan. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Dan Om Santi 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 Om.